Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita terus bersemangat berdoa pagi hari ini ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak juga atau ada juga jemaat yang bertanya-tanya, mengapa kita terus saja berdoa ya? Karena memang itu adalah perintah Tuhan ya. Kalau kita baca Alkitab kita, berdoa seringkali disampaikan dengan kata-kata bertekunlah berdoa. Atau kalau Tuhan Yesus mengajarkan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Atau kata-kata yang dipakai adalah berdoalah senantiasa. Ya. Nah, semua itu kata-kata yang sama, yaitu bertekun. Ya, sama atau berdoa dengan terus-menerus. Jadi memang berdoa adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus, tidak bosan-bosan. Ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Jadi mengapa kita nanti harus berdoa dengan tekun ini. Jadi judulnya adalah tekun berdoa ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Tekun di sini nih didefinisikan adalah rajin. Ya, kita sering dengar juga kan tekun belajar, itu artinya rajin belajar. Atau juga terus-menerus. Ya, terus-menerus itu tidak putus-putus. Ya, terus-menerus. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau susah, mau senang, dia terus-menerus melakukannya. Nah, itu namanya bertekun. Nah, mengapa kita harus bertekun berdoa, saudaraku? Ya, karena kata tekun ini, ya, maka kita harus menjadi satu kebutuhan ini. Ya, karena kalau kita tidak menjadi satu kebutuhan, kita akan bosan. Ya, jadi kita harus buat menjadi satu kebutuhan. Nah, mengapa? Nah, supaya, nah ini yang kita mau bahas. Pertama adalah kita harus bertekun berdoa supaya kita berhasil. Ya, firman Tuhan berkata, Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita berhasil mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kalau kita bertekun. Ya. Itu Ibrani 10 ayat 36. Nah, tadi kalau Tuhan Yesus mengajak kita, mendorong kita atau memerintahkan kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, tujuannya adalah supaya kita berhasil. Nah, Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru? Yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kita berdoa itu supaya kita bisa berhasil. Dan di mana-mana kata tekun ya adalah syarat untuk berhasil. Karakter tekun adalah syarat untuk berhasil. Kalau orang itu tekun belajar, maka dia menjadi pintar katanya ya. Tekun berusaha, maka dia akan berhasil. Begitu juga kita diminta oleh firman Tuhan, diminta oleh Tuhan kita ya, supaya kita tekun berdoa, supaya kita tekun berdoa. Supaya apa? Supaya kita berhasil mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Supaya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan itu. Nah, yang kedua, ya, supaya kita kuat dalam menghadapi pencobaan. Ya, memang kadang kalau dalam Yakobus dibuatnya, ini jadi kayak menurut saya menjadi satu
circle. Jadi kalau di dalam Yakobus 1 itu ayat 12 kalau tidak salah, kalau itu anggaplah suatu kebahagiaan karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, tetapi di Matius 26 ayat 41 ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini seperti menjadi satu circle. Kita menghadapi pencobaan menjadi satu ujian untuk membuat kita tekun. Ya. Tetapi untuk kita bisa tekun itu, kita harus supaya kita bisa menjadi kuat itu, kita harus menjadi tekun. Ya. Nah, jadi bisa juga begini ya. Kita dicobai supaya kita dilatih otot-ototnya, supaya kita menjadi orang-orang yang tekun. Tetapi setelah kita jadi tekun itu, maka pencobaan-pencobaan itu akan jadi lebih gampang dilalui. Ya. Jadi Matius 26 ayat 41, ya ini perkataan Tuhan Yesus sendiri adalah berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita perlu tekun untuk melatih otot-otot rohani kita agar kuat menghadapi pencobaan. Nah, mari Bapak Ibu, ya, mari kita pahami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita jadikan ini memerdekakan kita sehingga kita giat, ya, rajin berdoa ini ya. Tahu bahwa memang ini menjadi satu kebutuhan buat kita. Jadi kita tidak akan pernah bosan-bosan. Kita muncul dalam diri kita ada karakter rajin berdoa, ya, tekun berdoa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan kita rajin berdoa, kita akan berhasil mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, ya, bagi keluarga kita, bagi kota kita, dan bagi bangsa kita ini. Ya. Yang kedua adalah itu untuk membuat kita kuat, karena memang hidup kita ini penuh perjuangan ya. Membuat kita kuat, kekuatan kita adalah karena kita berdoa. Kita bisa diluputkan dari pencobaan karena kita ditemukan orang-orang yang kuat berdoa. Ya. Mari kita Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tekun berdoa ini ya. Mari dan biarlah setiap pagi, setiap doa kita, setiap orang bergairah berdoa ya, karena dia tahu bahwa dengan doa dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dengan doa dia terlatih otot-ototnya untuk menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini ya. Itu saja yang ingin saya bagikan menjadi renungan buat kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.